Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Piaget. Teori Piaget. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Yang pertama, proses asimilasi adalah menggabungkan informasi baru dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Contoh, ketika anak sudah mengetahui jenis burung, contoh burung kutilang, namun anak belum mengetahui nama-nama burung. Yang kedua, akomodasi adalah mengubah atau menyesuaikan struktur kognitif yang ada agar sesuai dengan informasi baru yang diterimanya. Contoh, ketika anak melihat burung yang belum pernah ia lihat, maka anak tersebut akan mencari tahu apa nama burung yang ia lihat. Yang ketiga yaitu ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. A. Tahap sensorimotor usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui fisik atau gerakan tubuh dan sensori atau alat indera. Sensori atau alat indera yang dimaksud yaitu indera meliputi penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Sedangkan motorik yaitu gerakan. Artinya, anak belajar dengan menggerakkan anggota tubuhnya. Pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Piaget membagi tahap sensorimotor menjadi 6 bagian, yaitu refleks usia 0-1 bulan. Tingkah laku bayi kebanyakan bersifat refleks, spontan, tidak sengaja, dan tidak terbedakan. Contoh refleks, menangis, mengisap, menggerakkan tangan, dan kepala. Selanjutnya, kebiasaan usia 1-4 bulan. Kebiasaan dibuat dengan mencoba-coba dan mengulang-ulang suatu tindakan. Contoh, seorang bayi mengembangkan kebiasaan mengisap jari. Yang ketiga, reproduksi kejadian yang menarik, usia 4-8 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai memanipulasi objek apapun yang ada di sekitarnya. Misal, di atas ranjang, seorang bayi diletakkan mainan yang akan berbunyi jika talinya dipegang. Suatu saat, ia main-main dan menarik tali itu. Ia mendengar bunyi yang bagus dan senang, maka ia akan menarik tali itu agar muncul bunyi yang sama. Koordinasi skemata usia 8-12 bulan. Seorang bayi mulai membedakan antara sarana dan hasil tindakannya. Contoh, seorang bayi yang diberi mainan tetapi letaknya jauh dan didekatkan dengan sebuah tongkat kecil, maka dia akan menggunakannya untuk menggapai mainan tersebut. Selanjutnya itu eksperimen usia 12-18 bulan. Mulainya anak memperkembangkan cara-cara baru untuk mencapai tujuan dengan eksperimen. Contoh, anak diberi makanan yang diletakkan di meja. Ia akan mencoba menjatuhkan makanan itu dan memakannya. Selanjutnya yaitu representasi usia 18-24 bulan. Seorang anak sudah menemukan cara-cara baru yang tidak hanya berdasarkan rabaan fisik dan eksternal, tetapi juga koordinasi internal dalam gambarannya. Misal, Lauren mencoba membuka pintu kebun. Ia tidak berhasil karena disangga oleh sebuah kursi di belakangnya. Ia pergi di sisi lain dan memindahkan kursi yang menghambat tersebut, padahal ia tidak melihat.
Dari kejadian tersebut, tampak jelas bahwa Lauren dapat mengerti apabila penyebab pintu itu adalah sesuatu yang berada di belakang pintu tersebut, meskipun ia tidak melihat. Selanjutnya, tahap praoperasional. Pada tahap ini, pemikiran anak lebih banyak pada pengalaman konkret daripada pemikiran logis. Ciri-ciri anak pada tahap ini adalah belum memahami dan belum dapat memikirkan dua aspek atau lebih secara bersamaan. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Pada umumnya, anak pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda konkret. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika, tetapi hanya objek fisik yang ada saat ini. Contoh operasi konkret yaitu 3 kali 3 hasilnya 9. Operasional formal 11 tahun sampai dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan logika. Penggunaan benda-benda konkret tidak lagi diperlukan. Anak mampu bernalar tanpa objek. Jadi pada usia 11 sampai dewasa, anak-anak sudah mampu berpikir secara logis atau secara abstrak. Baik, selanjutnya adalah kelebihan teori Piaget. Yang pertama, pembelajar selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Yang kedua, memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Yang ketiga, memperkuat perolehan pengetahuan yang baru bagi pembelajar. Selanjutnya, kekurangan teori Piaget. Yang pertama, campur tangan guru hanya sedikit. Yang kedua, siswa hanya mendapatkan konsep-konsep dasar materi pembelajaran, sehingga mereka harus mampu mengembangkannya sendiri. Yang ketiga, pemberian teori dianggap kurang penting. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan. Nomor 1, dalam teori Piaget, proses belajar akan mengalami 3 tahap. Sebutkan tahapan tersebut. Yang kedua, sebutkan 6 tahapan sensori motor. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari teori Piaget? Sebutkan. Sekian, thank you. Semoga bermanfaat.